Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam renungan pagi. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Dan tema yang menjadi renungan kita adalah hidup dalam kasih yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan dari 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23 ini adalah menceritakan bagaimana kita seharusnya hidup dalam kasih yang tulus dan ikhlas. Kasih adalah esensi dari kehidupan orang percaya, dan kasih itu seharusnya menjadi ciri khas dari setiap tindakan kita. Dari ayat-ayat ini, Rasul Petrus mau mengingatkan kita tentang panggilan untuk hidup dalam kasih yang murni, kasih yang tidak hanya berasal dari perasaan kita, tetapi juga dari perubahan hidup yang telah terjadi melalui kelahiran baru yang kita alami dalam Kristus. Yang pertama adalah mengasihi dengan kasih yang tulus. Pada ayat yang ke-22, Petrus menuliskan demikian. Sekarang oleh karena kamu telah menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat menaruh kasih yang tulus ikhlas kepada saudara-saudaramu, maka kasihilah seorang akan yang lain dengan segenap hati. Dari ayat ini Petrus mau mengingatkan kita bahwa kasih yang tulus muncul adalah sebagai hasil dari hidup yang disucikan oleh kebenaran. Kasih yang muncul adalah kasih yang murni, kasih yang tidak terkontaminasi dengan motif-motif pribadi atau untuk kepentingan diri sendiri. Kasih seperti ini hanya dapat diwujudkan ketika hati kita sudah disucikan dan hati kita sudah dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita disucikan dengan ketaatan pada firman Tuhan, kita mampu mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau mengharapkan keuntungan pribadi. Kasih ini bukanlah kasih yang datang dari perasaan atau kasih dari keadaan kita, tetapi kasih yang lahir dari pemahaman bahwa kita telah dipilih Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, perlu menjadi perenungan kepada kita. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kasih kita kepada sesama sudah murni atau tidak mengharapkan pamrih? Yang kedua, menjadi perenungan kita adalah pada ayat yang ke-23, Petrus mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat binasa, tetapi dari benih yang tidak dapat binasa, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Pada ayat ini Petrus mau menegaskan bahwa kita dapat mengasihi dengan tulus dan ikhlas adalah karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kelahiran baru adalah karya Allah yang mengubah hati dan mengubah kehidupan kita. Melalui kelahiran baru ini, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan kasih Allah yang telah diberikan kepada kita menjadi sumber kekuatan kita untuk mengasihi sesama. Kasih ini bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi berasal dari Allah yang hidup di dalam kita. Ketika kita menerima firman Tuhan dan membiarkan firman Allah itu hidup di dalam diri kita, kita mengalami perubahan yang membawa kita untuk mengasihi dengan cara yang berbeda. Kasih yang ikhlas hanya bisa muncul dari hati yang sudah dipulihkan dan hati yang sudah diubah oleh kuasa Allah. Ini bukanlah kasih yang kita coba hasilkan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kasih yang mengalir karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Firman Allah yang hidup dan kekal menjadi benih yang menumbuhkan kasih yang sejati di dalam hati kita. Oleh sebab itu perlu kita merenungkan
Apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita telah dilahirkan kembali melalui firman Allah? Dan bagaimana perubahan itu terlihat dengan cara kita mengasihi sesama? Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita menghidupi kasih yang tulus dan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dalam kasih yang tulus ikhlas bukanlah sebuah konsep yang abstrak atau konsep yang teoritis, tetapi harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Berikut ini ada beberapa cara bagaimana kita bisa menghidupi kasih yang demikian. Yang pertama adalah mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Kasih yang tulus tidak mengharapkan balasan. Saat kita mengasihi, kita melakukannya dengan hati yang murni, tanpa mengharapkan sesuatu untuk kembali. Ini bisa terlihat dalam hal memberi, atau dalam hal membantu, atau bahkan dalam hal memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menghidupinya dengan mengasihi semua orang, termasuk musuh. Kasih yang tulus dan ikhlas tidak terbatas hanya kita tujukan kepada orang yang kita sukai, tetapi juga kita tujukan kepada mereka yang mungkin sulit untuk kita kasihi. Kasih Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun, dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kasih yang sejati tidak mengenal batas. Yang ketiga, bagaimana kita menghidupinya adalah melayani dengan hati yang murni. Kasih yang tulus juga terlihat dalam pelayanan kita. Ketika kita melayani sesama, kita tidak melakukannya karena suatu paksaan ataupun melakukannya untuk mendapatkan pujian, tetapi kita melakukannya karena kita sungguh-sungguh ingin untuk memberkati dan ingin untuk menunjukkan kasih Allah kepada mereka yang kita layani. Yang keempat, bagaimana kita menghidupinya adalah kita saling menguatkan dan membawa damai. Kasih yang ikhlas juga mengarah kepada saling menguatkan satu sama lainnya dalam hal menghadapi kesulitan. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, dipanggil untuk saling menolong dan memberikan dukungan satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kasih yang tulus ikhlas adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Kasih ini tidak terwujud hanya dengan usaha kita sendiri, tetapi kasih itu adalah hasil dari kelahiran baru yang kita terima melalui firman Allah yang hidup. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaharui hati kita dengan firman Tuhan, supaya kasih yang tulus dan ikhlas itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan terus menyucikan hati kita dan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi sesama dengan kasih yang murni, tanpa pamrih, dan dengan segenap hati. Sebab hanya dengan hidup dalam kasih yang tulus dan ikhlas, kita dapat mencerminkan kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk dapat melakukan kasih Allah dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Firman Tuhan yang telah menyucikan dan mengurapi kami, memampukan kami mengasihi dengan cara Allah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai bertemu kembali, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.